Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Saya perlu keras-keras karena di depan saya ada Agustinus Edi Kristianto ya. Jadi kalau yang belum kenal, ingat saja soal PCR. Tapi ini on fire ya. Selamat malam bro. Selamat malam. Oke. Senior. Jadi ternyata Agus Edi, saya panggil apa ya? Agus. Agus aja, Agus ya. Ternyata Bro Agus ini, wah putih sekali Bro Agus dia sih. Mana? Cakep sekali Anda di sini. Oh iya betul. Jadi Bro Agus ini ternyata pernah satu kantor dengan saya, tapi di generasi yang beda. Hampir berimpit aja ya. Jadi 2003 saya meninggalkan media Indonesia. Anda baru masuk 2004. Oh 2004 baru 2004. Masuk. Tapi dari 2004 masuk berhentinya? Aku 2007. Oh 3 tahun aja 3 ya? tahun aja. Kalau saya tahun 98 itu dulu sebelum media Indonesia itu ada tabloid Realitas. 99 Realitas tutup dan saya termasuk yang direkrut di media Indonesianya. 99 2003 ya 4 tahun aja. Sama lah kita. Nah, tetapi saya memang berhenti sama sekali dari dunia kewartawanan karena waktu itu bukan direkrut ya, mendaftar sebagai staf ahli di Mahkamah Konstitusi. Nah setelah itu ya lebih menggeluti bidang hukum tata negara. Aku ke YLBHI. Nah sama ya. Jadi mudah-mudahan kita bertemunya di sini karena tiba-tiba saya kagum betul dengan Agustinus Edi Kristianto yang luar biasa ngomong tentang PCR ya. Tentu orang banyak bertanya ya, bro ya. Kok Anda berani sekali sih nyinggung soal bisnis PCR yang sudahlah kita terus terang saja yang melibatkan Luhut Binsar Panjaitan melalui perusahaannya ya, walaupun perusahaannya tidak langsung begitu. Dan yang melibatkan Erick Thohir walaupun tidak langsung Erick Thohir juga, tapi di situ ada tetap Adaro dan kita tahu Adaro itu dikontrol oleh kakak ya, kakak dari Erick Thohir yaitu Boy Thohir, Garibaldi Thohir atau Boy Thohir. Anda apa sih motivasinya ngungkap-ngungkap yang beginian? Oh itu awalnya ya memang menulis, bagi saya menulis itu penting ya, menulis itu penting. Jadi memang sudah dari kalau lihat Facebook saya itu dari tahun 2007 mungkin ya saya suka menulis tentang kebijakan pemerintah atau apa. Di dunia kewartawanan juga saya hukum politik, saya memang berhubungan dengan perkara-perkara terutama korupsi. Itu memang menjadi minat saya. Jadi menulis itu penting. Nah, berkaitan dengan PCR ini, Bang, sebetulnya itu adalah kelanjutan saya aja, bagian dari perjalanan panjang suara saya. Baik ya? Oke. Bagian dari perjalanan panjang saya bercerita tentang oligarki. Tentang pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok orang yang diduga dikendalikan, yang menguasai banyak sumber daya. Sebelum soal PCR ini saya juga nulis soal prakerja. Saya menulis soal cipta kerja, soal perpanjangan izin batu bara. Jadi saya punya perpanjangan izin batu bara melalui karena undang-undang Minerba. Undang-undang Cipta Kerja. Oh Cipta Kerja, tapi ya, Minerba duluan loh. Minerba juga. Ya, itu saya terus Telkomsel, Gojek. Makanya ketika PCR ini rame, 2 hari kalau nggak salah sebelum Tempo tulis itu aku udah lihat. Oh ini soal pembentukan harga PCR ini kok bisa naik turun dengan begitu drastis, gampang. Terus Tempo menulis ada itu. Nah ketika Tempo naik dengan bisnis cuan itu, saya memberikan konteks lah dengan gagasan yang sudah saya susun lama mengenai oligarki. Saya bilang ke orang, makanya saya tulis, coba lihat aktor dan polanya, saya bilang. Dari aktor dan polanya itu kita akan bisa membentuk suatu kesimpulan apa yang sedang terjadi. Gitu. Karena sesuatu itu terjadi pasti tidak ahistoris ya, pasti ada runutannya. Baru saya ngomong ke sini rame. Tulisan saya viral yang kedua itu soal, jadi kita boleh tahu lah akta, kita boleh begini ini pemilikin, tapi kan konteksnya ini kita bicara apa sih? Saya bicara oligarki, konteksnya saya bicara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, good governance gitu. Itu concern saya setidaknya. Itu yang pertama ya, yang Anda menulis mengenai bisnis PCR itu ya?
Iya, saya kasih konteks. Kan Tempo dia memberikan fakta tuh ini milik C ini nih. Saya lebih rinci lagi, saya lihat aktanya, saya kritisi biar masyarakat tahu ini kita sedang bicara apa sih. Kita bukan sedang bicara untung rugi nih seperti yang saat ini. Jadi kita sedang tidak bicara apa-apa selain itu. Sampai ke sini saya lihat, sampai hari ini ya saya lihat yang itu yang bikin saya kecewa. Sama saya bilang kemarin di tetangga sebelah juga kan. Kok pembicaranya semakin menjauh dari cita-cita reformasi. Makanya sejak itu saya mulai campaign lah dibilang supaya masyarakat fokus. Ini masalah good governance. Kenapa kita menyoroti Erick Thohir dan LBP? Simple. Karena ada ini pasal tidur yang mau saya bangunkan. Mungkin abang juga tahu ya, pasal nepotisme. Tindak pidana nepotisme, normanya ada Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Ini saya yang kampanyekan. Forum mana ada saya lagi TAP MPR sebenarnya belum mati. Di atasnya TAP MPR juga belum mati. Dua TAP MPR, Undang-Undang 28, ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ini jadi perhatian dan kebetulan Jampitsus yang sekarang kan baru jadi doktor di UNS, disertasi dia adalah tentang percepatan penanganan tindak pidana kolusi dan nepotisme. Di situ dia bilang pada kesimpulannya problemnya bukan politik hukum gitu dia, tapi politik penegakan hukumnya. Nah, makanya saya ajukan di tulisan saya. Politik hukumnya sudah ada. Kata dia. Apa subjeknya ada, sanksinya ada, infrastrukturnya ada. Tinggal kemauan politik. Saya tantang makanya pemerintahan Jokowi ini kesempatan. Anda mau jadi bapak nepotisme nasional atau mau jadi pembaharu hukum yang progresif dan adil? Tantangan nih. Kalau misalnya kita jalan 100 km, 0 km itu nepotisme, ini pembaharu hukum, dia berada di kilometer berapa? Iya, buktinya apa? Di bawah 50 meter atau di bawah di atas 100 meter? Di atas 50 meter ya? Saya kemana-mana bilang, nggak ada urusan saya dengan reshuffle, nggak kenal juga, saya nggak juga hidup dari situ. Urusan saya adalah saya mau lihat keadilan ini tegak di mana. Itu satu. Yang kedua sama jujur aja saya prihatin dengan narasi-narasi di media yang berkembang sekarang. Orang bisa seenaknya ngomong, saya nggak ambil untung kok. Saya justru yang minta ini turun. Nah itu nanti kita elaborasi mungkin di sini kita klarifikasi bahwa betapa itu menyebabkan sesat pikir yang sangat jauh dari situ. Nah jadi pokoknya Anda di sini klarifikasi semua. Kalau misalnya kita capek, kita break dulu, lagi. Santai. Gitu. Karena bisa ditonton sekarang, bisa ditonton besoknya. Santai. Silakan terus. Jadi begini, pertama tadi. Motivasinya adalah Anda sangat peduli sama yang namanya governance. Governance. Anda mau menghidupkan pasal tidur atau undang-undang tidur tuh. Undang-undang 28 1999 ngatur tentang nepotisme. Dan kemudian Jampitsus sudah ngambil disertasi bagaimana kolusi dan nepotisme itu bukan soal politik hukumnya tapi politik penegakan hukumnya. Harus ada kemauan politik. Nah yang paling penting ini Jokowi mau kemana? Nah itu yang nggak saya dengar sampai hari ini. Mau jadi bapak nepotisme atau bapak reformasi hukum? Itu. 4 poin itu. Good. Itu yang saya mau dorong di mana-mana sampai hari ini. Bahwa ada loh namanya nepotisme itu. Itu bukan cuma himbauan moral dan etika loh. Itu ada normanya loh. Dan sekarang kesempatan nih masyarakat terbuka nih. Kejaksaan kan berada di bawah eksekutif ya kan. Ya ada kemauan politik. Tugas saya sebagai masyarakat menyemangati lah ya kan, menyemangati supaya selain oligarki itu juga agenda saya adalah saya mau menunjukkan di mana ketidakadilan. Makanya selain soal normatif, soal apa, saya juga selalu tantang dalam tulisan saya soal hitung-hitungan. Saya mau terakhir Anda mengatakan GSI itu keuntungannya 351 miliar. 9. Ya, 391,5 miliar. 391,5 miliar. Itu ada di RH Channel ya, saudara sekalian. Dan kalau misalnya 49% atau 51%-nya? 51%-nya kan katanya untuk tujuan sosial. Dibuang masih ratusan miliar juga. 198. Bahkan cuannya lebih banyak daripada bisnis tambang NTB. Betul. Dan saya selalu menulis
Saya tidak hoax. Strategi saya adalah menggunakan sumber resmi dan data yang dipaparkan oleh pihak sana. Dan saya gunakan argumen yang sana untuk membantah, menegasi. Anda aksesnya di website mereka ya? Website, laporan keuangan, terus beberapa informasi juga. Beberapa yang saya sanggah adalah soal untung tidak untung. Saya tidak ngambil keuntungan. Nah, kan kita harus tanya nih, apa sih untung? Apa sih menguntungkan? Kebetulan itu juga salah satu unsur dalam tindak pidana nepotisme. Dan saya baca juga diskusi saya dengan teman-teman lawyer dan hakim tipikor bahwa untung dan menguntungkan itu parameternya ternyata bukan laba atau pendapatan. Tapi saya baca gini ya, ada jurisprudensinya nih di putusan Bupati Seluma. Cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau badan hukum. Satu. Kedua, kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu potensial saja. Jadi walau misalnya kita memberikan kesempatan, karena policy kita, perkara in real dia tidak mendapatkan duit, tapi itu sudah ada opportunity yang dia gunakan, itu saja sudah. Dia kan tahu kalau ada kewajiban PCR, berarti orang yang beli PCR itu kan akan banyak. Itu, tapi nanti yang menguji biarkan hukum ya. Tapi kita sampaikan ini ke masyarakat bahwa pasal itu ada, bahwa nepotisme lo nggak boleh, karena itu pintu masuk korupsi dan bahkan delik yang berdiri sendiri, kata Jampitsus loh. Yang di dalam disertasinya dibilang seperti itu. Unsur-unsurnya apa? Ya penyelenggara negara jelas. Bahkan bukan hanya penyelenggara negara. Ini saya juga dituding. Agustinus katanya hanya ngomong yang market share-nya 2,5%. Dia tidak ngomong yang 97,5, Bu Mame dan sebagainya. Jadi 2,5% itu yang ngomong pasti juru bicara kementerian ya? Iya, itu. Ya kita frankly speaking, dia sendiri udah ngomong kan? Ya kawan kita itulah. Agustinus berarti ini, bukan begitu jawaban saya. Lihat posisinya. ET dan LBP itu penyelenggara negara. Bukan hanya sebagai menteri. Ingat loh, dia diangkat oleh Perpres 82 tahun 2020. LBP adalah wakil ketua, ET adalah ketua pelaksana Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Bukan hanya itu, apa wewenangnya dia? Apa yang ada di dalam komite itu? Satu, adanya Komite Kebijakan, Satgas COVID, dan Satgas PEN. Apa wewenangnya Erick Thohir? Mengintegrasikan keseluruhan kebijakan di situ termasuk PCR. Jadi dia dalam posisi berwenang, mengetahui, ada akses pada pembentukan kebijakan itu. Kan kalau yang lain kan enggak. Jet Budiman, Enggar Tiasto, kan dia tidak ada dalam Perpres itu sebagai pejabat. Jadi ini clear, ini adalah penyelenggara negara dan dalam jabatannya berwenang mengintegrasikan seluruh kebijakan. Jadi bukan soal market share, bukan soal berapa keuntungan, tapi yaitu penyalahgunaan kewenangan. Iya, ada potensi di situ, ada hubungan apa? Nah, yang kedua adalah ada hubungan yang disebut afiliasi karena hubungan kekeluargaan dan kroni. Dan itu memang diatur dalam beberapa aturan, kan ada di peraturan OJK tuh tentang afiliasi, dan banyak pedoman penanganan benturan kepentingan kan banyak tuh di BUMN juga ada. Itu diatur soal afiliasi dan hubungan kekeluargaan. Dan ini kan secara garis besar kenapa saya ngomong gini kan bukan karena saya sok-sokan, kan ada amanat reformasi. Jadi kan ada sebab-sebab turunnya ayat itulah. Misalnya satu ada TAP MPR. Ya bahasa itu saya takut salah kalau ngomong. Ada TAP MPR, ada Undang-Undang 28. Ada reformasi dulu. Ada reformasi, ada TAP MPR, Undang-Undang 28. Dan ingat 2006 UNCAC, cegah nepotisme. Angket. Cegah nepotisme. Artinya memang itu bisa kita bilang perbuatan itu dilarang gitulah, kita bisa tafsirkan seperti itu. Jadi UNCIC itu United Nations Convention Against Corruption. Sudah diratifikasi, jadi undang-undang. Jadi ada dasarnya. Jadi menurut saya bapak-bapak yang di sana tidak relevan kita ngomong tidak ambil untung, tidak dan sebagainya. Kita nggak bicara untung. Perspektif saya tidak bicara untung. Cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati. Kemungkinan keadaan saja. Gitu. Bahkan kalau kita bilang
melawan hukumnya apa sih? Kemarin saya diskusi sama beberapa teman, bahkan ada pendapat katanya yang tidak walaupun sudah dibatalkan MK ya soal asas legalitas itu ya, katanya cukup dia melanggar etika atau itu sudah bisa dibilang melawan hukum, pendapatnya Prof. Rosa ya, kan seperti itu ada. Tapi kita nggak ngomong itulah. Kita ada dalam kondisi di mana masyarakat harus dibangunkan bahwa ada pasal tidur yang harus kita soroti sama-sama. Ada seorang presiden yang sampai hari ini diam saja, ya kan? Dan itu nyata. Ada rasa keadilan di seorang ya? Iya, seorang presiden kan lihat nih. Presidennya seorang. Ya kan? Terus yang saya mau bantah adalah kalau itu yang berisik-berisik katanya, silahkan audit saja perusahaan GSI. Ini kita aneh. Siapa masyarakat boleh mengaudit? Itu perusahaan swasta tertutup. Kalau mau fair, misalnya LBP, dia bilang saya membuka diri untuk proses hukum. Dalam arti apa? Penyelidikan. Dibuka penyelidikannya, mari kita sama-sama lihat. Tapi dibilang nggak takut dilaporkan ke KPK katanya hari ini. Tapi kan yang lain kan kita perlu tahu nih. Notulen rapatnya, saksi-saksinya, ya kan perbincangan itu, hadirkan ahli dan sebagainya. Makanya saya mendorong. Agustinus mendorong reshuffle atau enggak? Saya nggak peduli reshuffle. Saya peduli penegakan hukum harus adil. Ini ada nepotisme dan ingat Orde Baru juga jatuh kan karena nepotisme juga. Itu yang paling parah kan. Sekarang dong kelihatan sekali hubungannya nyata loh. Siapa yang bisa membantah Erick Thohir adalah adiknya Boy Thohir. Siapa yang bisa membantah, bahkan dia ngaku sendiri tuh yang punya 10% saham di Toba kan pihak sana sendiri. Kita nggak ada yang ngomong loh. Kita nggak tahu persis loh berapa jumlah sahamnya, dia ngomong loh. 10%, artinya ada afiliasi bisnis di sana. Tidak bisa dibantah, nyata. Terus sekarang kita mau gimana? Mau maaf enggak, harus proses hukum kalau menurut saya. Ada dua level pembicaraan di sini ya. Soal etika, soal pelanggaran etika, bro kurang tinggi ya. Sayang kan suaranya kalau tidak keluar baik ya. Jadi ada soal yang terkait sama etika. Jadi etika publik atau etika penyelenggara negara. Walaupun tidak tertulis, etika ini adalah sebuah keharusan bagi negara hukum kan, atau negara yang berperadaban ya, berkebudayaan. Di sisi lain ada potensi pelanggaran hukumnya, terutama tadi Undang-Undang 28 tadi. Kita bicara satu-satu dulu. Kalau kita belajar etika, kalau kita misalnya menggarisbawahi etika, apakah sanksi yang paling masuk akal yang harus diberikan? Ini kita bicara etika. Etika. Karena Anda tadi bilang nggak peduli reshuffle. Saya pertama kalau etika. Kalau saya peduli, kalau memang melanggar etika masa dibiarkan saja. Oh iya gitu. Kalau konteks itu saya jelaskan begini. Dalam 2 tulisan sebelumnya saya tuliskan 3 hukuman. Ada hukuman politik, hukuman sosial, hukuman pidana. Hukuman hukum. Hukuman politik jelas prerogatif presiden ya. Hukuman politik yang paling keras adalah dicopot. Itu saya dorong juga, itu proses politik yang saya dorong awal. Kedua hukuman sosial ya ini literasi masyarakat nih, jangan pilih lagi yang barang kayak gitu. Karena hukuman pidana yang sektor ini tadi ya, yang soal itu. Tapi seperti apa sih moral dan etis itu kuat untuk apa ya kalau kita sebut apa asas-asas umum pemerintahan yang baik lah kira-kira seperti itu. Good government ya. Emang masih pada peduli pejabat kita sama yang namanya moral, khotbah etika gitu. Kalau kita mungkin di sini, kalau saya peduli. Kalau bagi saya nomor 1 adalah etika. Apa yang harus dilakukan ini loh yang saya juga mau mengukur. Sampai hari ini Presiden Jokowi itu sama sekali tidak berbicara soal ini. Saya ingat waktu dulu prakerja, ini juga menyakitkan bagi saya. Jadi saya buka, saya investigasi prakerja sendiri. 5,6 triliun. Itu saya investigasi sendiri, saya buat salam 5,6 triliun sendiri. Di situ saya mengukur responnya Presiden Jokowi. Dia respon. Ketika itu dia respon lewat acara Mata Najwa waktu itu. Saya herannya yang dia respon kenapa bukan respon substansi, tapi yang dia respon adalah supaya peserta prakerja bisa jadi barista. Katanya, dan dia ngomong katanya harganya itu murah pelatihan itu. Kan poinnya kita bukan itu. Poinnya kan kita transparansi 5,6 T itu. Setelah itu langkah yang dilakukan selanjutnya adalah mengubah Perpres. Diubah memang secara formal diubah, tapi kan kita lihat substansinya. Tidak mengubah apa yang saya
Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Karena transaksi itu tetap terjadi. Oh sih, kadang-kadang kita kan kelemahannya kita di sana kan. Iya. Kita ribut waktu kebakarannya. Iya. Tapi begitu seolah ada perubahan kita diam aja setelah itu. Iya, setelah karena saya kita nggak lihat, ngikutin lagi soalnya. Malah yang ditambahin pasal tentang supaya orang-orang seperti saya itu dikhawatirkan memalsukan identitas katanya. Karena saya permasalahkan adalah transparansi transaksi pembelian video pelatihan yang 5,6 T itu. Itu menyakitkan sekali buat saya. Jadi diakomodir Bang sebagai perubahan Perpres, substansinya enggak. Jadi saya udah biasa lah sama Pak Presidennya sekarang. Ekspektasi saya juga bisa saya ukur-ukur dalam kasus PCR, apalagi kalau saya agak tinggi nih hukuman politik. Biar Anda juga agak seneng nih. Apa itu? Tri Mugi Pangestu, orang buangan yang sakit hati lagi membual. Tapi jangan salah, ini dekara Refli Harun buangan. Oke, terus lanjutkan soal etika tadi. Soal etika. Iya. Saya gimana sih indikator etika ya? Etika itu gak banyak dibicarakan dalam isu PCR ini ya kan, gak bisa. Jadi saya pikir perlu. Kenapa saya langsung pindah ke soal norma hukum itu Bang? Karena etika nggak nyentuh. Orang nggak bisa disentuh. Ayo dong moral sebagai penyelenggara negara lo ditunjuk, nggak bisa. Nggak apa-apa. Dalam diskusi kita harus sentuh itu. Iya sih, kita harus sentuh. Tapi ternyata di kenyataan nggak mempan itu. Karena kita, saya udah bilang dalam beberapa video saya, karena standar etika dan moral kita itu nggak tinggi. Kalau di luar negeri bangsa begini, wah udah malu mengundurkan diri. Karena kebuka. Tapi kalau di kita beda memang. Bahkan dulu zaman dulu sebelum ada tradisi mengundurkan diri ketika jadi tersangka, itu masih mengatakan azas praduga tak bersalah. Oke, kita mainkan etika dulu. Kita nggak mau gini loh. Jadi dari sisi komunikasi di media massa saya lihat perkembangan narasi itu. Sampai hari ini saya ngobrol sama partner saya, kenapa kok yang kita bicarakan semakin hari bukan semakin substantif, tapi kok malah semakin hal-hal yang hahaha. Contoh, jadi kita jadi bicara perasaan. Gini misalnya, orang sudah nyumbang, orang baik, kok malah dicurigai kan gitu argumennya katanya. Terus saya ini menyumbang katanya, duit saya sendiri cash, kenapa sekarang dibully? Kan kita nggak mengadili niat orang Bang. Iya. Jangan sampai, ini poin saya ini juga kaitan sama etika. Jangan sampai masyarakat skeptis terhadap apa yang namanya kebaikan. Saya tidak mencurigai kebaikan-kebaikan. Banyak orang baik menyumbang di jalan raya, menyumbang di masjid, menyumbang, kita nggak curigai itu. Yang kita curigai adalah penyelenggara negara yang diduga berpotensi melakukan penyelewengan dan berdalih dia menyumbang. Satu. Atau menyumbang untuk cover up. Ya, itu yang kita tentang, bukan kebaikan menyumbangnya itu sendiri. Yang kedua, ini juga saya kritik kemarin soal standar etika kita. Tidak mungkinlah mereka itu makan dari duit PCR. Mereka itu sudah super kaya, lebih kaya dari saya. Bingung, jangan-jangan rekeningnya di mana aja. Ya, tapi kan kejahatan tidak memandang Anda kaya atau miskin. Sama seperti menyumbang juga tidak peduli Anda menyumbang dari kelebihan Anda atau menyumbang dari kekurangan Anda, itu sama-sama poinnya baik. Tapi ini merusak sekali pandangan ini, dan tidak berarti yang sudah super kaya tidak akan melakukan kejahatan. Dan nggak bisa argumen. Jadi saya garis bawahi sedikit ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengecilkan angka. Misalnya gini, maaf kata, ini dua pejabat ini udah kayanya minta ampun, kira-kira begitu. Kan cuma 2,5%. Nah itu berapa kali berapa cuma segini ya, kira-kira gitu. Ada 20-30 miliar, 50 miliar mungkin ya, kecil. Padahal kita tahu bahwa bagi pejabat tertentu itu ketika kekayaannya naik 10 kali lipat, itu angkanya cuma 11 miliar. Jadi kadang-kadang segala sesuatu itu relatif, tapi bagi dia signifikan. Tapi bukan soal angkanya, tapi soal perilaku menyalahgunakan kewenangan itu. Dan kita pun fair kan mendorongnya ke arah mana tadi. Kalau jalur politik kita fair, biarlah proses politik hukum begini. Saya tidak mau masyarakat, terutama kan saya juga ada beberapa teman dan follower juga bertanya, supaya kita tetap tegak, kita jangan berpikir materialistis, jangan memandang segala sesuatu berdasarkan pangkat dan harta. Itu menyakitkan podcast sebelah kemarin. Saya bilang di sini, bukan berarti dia super kaya, dia tidak akan makan duit PCR. Saya juga nggak nuding dia makan, tapi
prosesnya dijalani. Kita tidak mengadili niat Anda, tapi secara material perbuatan Anda lah yang harus ditelusuri berdasarkan apa? Alat bukti. Caranya gimana? Ya dibuka lewat proses penyelidikan. Nanti gimana pengadilan, kan fair saya. Saya nggak minta apa-apa. Kalau nggak bersalah ya bilang nggak bersalah. Tapi secara etika itu ya sudah melanggar. Kan kita bicara etika. Ya masih etika. Karena kalau kita bicara etika jelas kan orang nggak bisa lagi membantah kan. Ini ada jabatan, ada jabatan sebagai penyelenggara negara, ada jabatan tambahan di dalam pemberantasan COVID. Ketua, wakil ketua steering komite, ini ketua pelaksananya. Kemudian ada kebijakan di lapangan yang bernama tes PCR. Ada perusahaan. Itu kan dan itu nggak ada yang dibantah. Nggak ada yang dibantah. Karena itu faktual. Nah, ini kan sebenarnya kalau menurut saya sudah pelanggaran etika. Saya khawatir juga Indonesia belakangan ini kita akan semakin permisif terhadap nepotisme. Karena konon katanya banyak yang terbang ke Solo juga itu. Kan itu jelas kita bisa tahu lah pemilik Persis Solo pun Erick Thohir 20%, Kaisang. Bahkan kemarin Persis menang, saya kira menangnya sama Barcelona, nggak tahu menangnya sama PS Pati 2-0, itu dibikinkan candlelight dinner. Jadi hal-hal yang sifatnya perilaku apakah pantas sedang situasi sekarang? Candlelight dinner. Ya walaupun itu nggak apa-apa sih hak orang, tapi foto bareng begitu ini kayak meledek. Terus juga memplesetkan PCR itu jadi pendukung cinta Republik, mencalonkan justru yang sedang diperdebatkan. Kenapa kita seperti itu? Nggak apa-apa sih, itu hak orang berdemokrasi, tapi orang ada rasa etis atau enggak kita begini. Ini yang bayar PCR-nya masyarakat loh. Kantongnya masyarakat loh, banyak dari kantong sendiri. Dan saya termasuk korban PCR juga karena tahun 2020 Agustus anak saya kena kan, dan itu bayarnya itu masih 1,5 juta sampai 2 juta. Waktu bulan Agustus itu masih tesnya segitu. Kemudian dan itu 4 kali, karena kan begitu merasa sakit tes PCR 1,5 juta. Kemudian isolasi kan, 1 minggu merasa tes lagi, ternyata masih positif 2 kali sudah. Kemudian hari ke-14 minggu lagi tes lagi 3 kali. 1,5 lagi. 1,5 lagi. Negatif kan? Tapi dibilang walaupun Anda negatif, Anda harus extend sampai 1 pekan biar pastikan. 1 pekan kemudian tes lagi, negatif lagi, nah baru bebas. 4 kali bro. Kali 1,5, 6 ya. 6 ya kan? Gitu. Terus belum lagi yang gratis dari negara. Begitu kita kena, itu tuh pegawai saya tuh kena tuh. Begitu kita kena kan ada wajib tes kan, wajib PCR. Itu dibiayai oleh negara. Kita nggak tahu berapa dia nagih dari negara. Nah itu sama soal ini loh Bang. Soal saya juga khawatir soal kita, soal angka ya, harga mahal, murah, mendesak penurunan harga, turun sekian. Kita kan nggak bisa ngomong mahal murah naik turun kalau kita nggak punya acuannya. Kemarin saya diskusi sama partner saya juga dengan hakim tipikor ya. Yang penting dicermati adalah soal kewajaran harga. Anda nggak bisa ngomong mahal murah naik turun sebelum kita tahu harga wajarnya berapa. Kan nggak mungkin Bang, harga wajar itu ditentukan berdasarkan ucapan seorang Menko Marifest doang. Harus ada otoritas, melibatkan ahli, pelaku usaha, perwakilan konsumen, sehingga di supply and demand-nya ketahuan harga wajarnya berapa, baru Anda bisa ngomong. Tidak bisa hanya dari pihak pemerintah BPKP saja. Ini kan selalu diomong-omongkan, katanya sebelum mengeluarkan surat edaran batas atas itu selalu dengan BPKP, lah BPKP kan pemerintah lah. Kan harus ada ahli berapa harga wajarnya. Jadi kita tidak bisa bicara Anda mendorong penurunan, nggak bisa. Sebelum kita tahu, akhirnya kan baru sekarang tuh dibentuk tim untuk menentukan kewajaran harga, kan baru sekarang. Kenapa itu nggak dilakukan awal? Ini kaitan argumen mereka juga. Anda jangan bandingkan situasi darurat saat itu dengan situasi sekarang. Pertanyaannya apa itu darurat? Apa ukurannya? Siapa yang berwenang menentukan kedaruratan? Bagaimana Anda tahu itu darurat? Contoh, jangan sampai atas nama darurat Anda melakukan tindakan yang berpotensi korupsi. Contoh, saya ada fakta. Katanya mesin PCR itu, saya mendapat informasi
yang didatangkan pertama adalah yang mereknya Biorat. Bayorat itu. Saya pengen tahu dulu sebentar. Anda kan dari Unpad, Fakultas Hukum ya? Fakultas FISIP. Oh, Fakultas FISIP. Iya. FISIP apa? Ilmu pemerintahan. Oh, ilmu pemerintahan. Makanya good governance kan. Oh, good ya. Good governance. Good governance. Silakan. Saya gitu. Ya. Makanya saya bilang kalau hukum kan Bang Refli tahu lah. Oke, silakan. Jadi tadi soal Biorat ya. Iya. Itu saya ada dokumennya, salah satu contoh dokumen kalau mau dibilang darurat ya. Jadi pada April 2020 itu di salah satu situs internasional ya, ada top 10 PCR mesin itu sudah ada harga pasarnya Bang. Merek Biorat tuh berapa, tipe apa udah ada. Tapi pada bulan Juni, April, Mei, Juni itu mulai dilakukan pengadaan lah oleh dinas-dinas. Saya ada dapat berkas dinas Provinsi Jawa Tengah membeli mesin yang sama. Mesin yang sama dipesan melalui importir, harganya itu 918 juta. Jadi saya tunjukkan dokumennya. Tahu nggak harga pasarnya berapa? 100 juta. Jadi naik 5,6 kali lipat. Harga tadi harganya berapa? 100 juta. 100 juta. 10.000 sekian dolar, ya kan? Itu kan sekitar 100 sekian juta lah, 100 sekian juta berdasarkan kurs 15.000 ya. Tapi di pemesanan pemerintah itu harganya 981. 981 juta. 5,6 kali lipat. 5,6 kali lipat. Ya. Jangan sampai itu kan, apakah itu darurat? Barangnya ada, dia bisa pesan ada. Nah, yang mengukur ini makanya pentingnya partisipasi, melibatkan orang yang ahli. Kalau tata negara ya saya undang inilah ahlinya misalnya. Jangan semua mau itu saya. Saya juga ngomong begini kan orang bilang menuding saya ahli segalanya. Bukan, tugas saya itu menyemangati aja, menyemangati sama mengawasi barang. Jadi bukan apa istilahnya ya, penabuh beduk. Iya, penabuh beduk biar yang lain semangat bangun. Ahli-ahli hukum, oh iya tuh anak itu ngomong pasal nepotisme, dikaji anak-anak orang-orang NGO masyarakat. Oh ternyata kita nepotisme tuh bukan cuma himbauan moral ya, itu ternyata hukumannya 12 tahun. Kan enak kalau orang tahu gitu, supaya tidak sekarang semakin permisif. Di Undang-Undang 28 itu ya? Iya, pasal 22 pidananya. Kayak sama tim saya diskusi dan saya putuskan untuk kampanyekan ini seluas-luasnya ke seluruh dunia lah kalau perlu. Nepotisme bahaya Bang. Nepotisme semakin gila, tidak mengubah apa-apa. Sekarang gila sekali. Anak presiden kan ini fakta. Megang saham dengan ini, makanya foto bareng apa kan masyarakat harus tahu gitu loh. Ini boleh nggak sih tindakan kayak gini nepotisme? Bapak presiden, anak wali kota. Mungkin secara hukum boleh atau apa, nggak ada yang dilanggar, tapi lagi-lagi rasa malu. Etika itu ada yang tertulis, ada yang tidak. Itu yang concern saya sekarang itu gitu. Oke, kita ada lagi soal etika ini yang mau digarisbawahi sebelum kita bicara tentang etika dan hukum. Gitu. Tadi saya itu poin saya, untung tidak sudah audit saya minta dorong ke penyidikan, ke penyelidikan. Ini hal-hal teknis soal bisnis. Masyarakat juga harus tahu. PT apapun namanya, kalau PT yang mencari laba lah, cari untung gitu. Kalau nggak cari untung ya cari laba. Iya, sama aja. Kalau nggak laba untung itu aja. Hanya di dunia maya, dunia mana yang nggak mencari untung? Akui saja itu. Kewirausahaan sosial. Dan ini huge money. Iya. Masa tidak tergiur ya kan? Apalagi zaman susah begini kan? Terus ini apa dibilang katanya saya itu menyumbang ke PT itu. Logis nggak sih? Anda menyumbang masyarakat kalau ke PT ngasih uang itu cuma 2. 1 utang, 2 penyertaan modal, udah. Iya, nggak ada sumbangan. Iya. Kan harus tahu juga. Jadi jangan mencampur aduk. Tetap dicatat itu. Lah iya dicatat. Ayo bos, apa nih sebagai apa? Perusahaan utang lah. Saya kasih penyertaan modal nanti dengan saham. Hal-hal dasar gitu masyarakat jangan disimpang-simpangkan lah. Mau namanya kewirausahaan sosial, tetap aja untung. Makanya kemarin terjebak ketika bicara. Ini tidak mencari untung, tapi kalau dapat untung 51%-nya untuk tujuan sosial. Dan ternyata setelah itu still ya saya fokus yang 49-nya, berarti 49%-nya tidak untuk tujuan sosial. Dan kan? Itu 100 juta, 100 miliaran juga. Iya.
itu lebih gede daripada rugi bersihnya Indika. 1,4 T dia rugi tahun 2020. Mending untung 100 miliaran dibandingkan rugi 1,4 T. Terus juga harus kayak gini, masyarakat tuh supaya jangan belok-belok loh. Ada dia bilang PT itu dia nerbitin surat utang kan 15 Juni 2020 tuh. Bond ya? Bond. Bond itu dibilang katanya untuk modal dan operasional bisnis PCR. Ngapain bikin bond? Kayaknya tuh masyarakat diajari untuk berbuat kebaikan menyumbang aja ribet banget gitu loh. Harus bikin PT dulu, harus bikin ini dulu, terbitin surat utang dulu. Itu surat utang dan harus dibayar. Iya. Emang kalau ente nggak cari duit, gimana bayar bondnya? Iya. Hebat sekali ya. Kalau yang beli bondnya grupnya dia juga kan dapat kuponnya ke dia, iya kan? Gitu. Jadi hal-hal kayak gitu masyarakat perlu diberitahu yang sebenarnya lah. Belajar untuk jujur dulu aja kita nggak bisa gitu. Itu kan etika juga. Gitu. Jadi kesimpulan dari etika ini menurut Anda apa hukuman yang paling pantas? Hukuman sosial dan hukuman politik. Oh iya, agak konkret. Oh, kalau hukuman sosial kita jangan pilih lagi yang seperti itu. Hukuman politik berhenti. Kalau standar etikanya tinggi ya mundur. Anda ya kalau standar etikanya tinggi kan mundur. Tapi kalau standar etikanya tidak tinggi ya diberhentikan oleh presiden kan begitu. Atau jangan sampai diberhentikan oleh proses hukum. Nonaktif karena ada proses penyelidikan, pidana yang di atas 12 tahun, 5 tahun. Persoalannya adalah orang akan tanya, ini Anda sakit hati ya, iri ya sama LBP dan ET. Nah, saya hanya menyampaikan aja. Jangan. Anda iri ya, gitu kan? Selalu dibilang begitu kan? Biasanya kalau Anda punya agenda ya. Hidup saya pahit katanya. Katanya hidup saya pahit, jadi kerjaannya tiap bangun tidur hidup saya sangat bahagia. Hidup lo pahit banget sih. Gitu. Memang kita minum kopi pahit ini. Iya, sehat kan? Karena kita mau sehat. Kita hidup saya bahagia, justru saya balik. Justru orang yang masyarakat yang tahu, tulus dan bijak tahu bahwa kok hidupnya pahit banget sana, cuma punya harta dan kekuasaan. Tidak ada social empathy. Ada kebanggaan, orang hidup butuh martabat, butuh mimpi, cita-cita, kebaikan, nilai-nilai seperti itulah. Jangan ukurlah berdasarkan. Itu kemarin menyakitkan saya tuh, super kaya dan sebagainya. Kalau ente begini, saya nggak malu mengakui ente sebagai junior saya di satu perusahaan. Mantap. Walaupun belum begitu juga perusahaan punya keinginan good governance ya. Tapi it's okay lah. Sebelum kita ada lagi poin soal etika ini. Etika cukup ya. Cukup. Sebelum kita beranjak pada proses hukum, kita bacakan dulu ya ini. Karena kalau melihat Anda punya argumentasi, wah ini serius ini kasusnya, nggak main-main, nggak bisa dikatakan wah 2,5%, cuma 700.000. Bandingkan padahal ini juta-jutaan ya. Jadi angka ya. Walaupun saya mengatakan number is not matter, ya kan? Bukan soal angka, ini soal etika, ya kan? K juga sih sebenarnya. Coba kita bacakan yang relevan ya. Kadang-kadang banyak orang yang maki-maki aja. Biasa. Bang RH, apakah boleh menghibahkan barang ke suatu badan usaha? Ya boleh aja, tetapi kan apa ada orang yang mau ke badan usaha cuman hibah ya kan? Hibah itu biasanya ke yayasan, ke masjid ya kan? Kalau ke badan usaha hibah hebat banget dia, ya kan? Biasanya orang kalau sudah ke badan usaha ya kalau nggak utang, penyertaan. Penyertaan itu aja, 2. Negara aja ke BUMN nggak mungkin hibah, dia tetap aja penyertaan dihitung ya. Oke. Ini baru kasus PCR, yang lainnya bongkar juga bang, biar masyarakat melek. Wah ini, Anda melihat fenomena PCR ini seperti gunung es nggak? Kalau bagi saya kelanjutan dari cerita saya ya, soal oligarki dan nepotisme. Karena saya sebelumnya nulis juga soal kasus Rekin, di situ ada kakaknya Menteri BUMN juga, terus investasi Telkomsel di Gojek, itu juga 6,4 T ada juga. Terus Undang-Undang Cipta Kerja yang di situ muatannya pentingnya adalah perpanjangan PKP 2B. Sebenarnya sudah diambil dulu Undang-Undang Minerba. Jadi awalnya ini yang saya tahu yang saya amati. Saya baca juga tuh. Awalnya inginnya melalui Undang-Undang
Cipta Kerja. Ya. Tapi ribet ini undang-undang ini, banyak protes dan lain sebagainya. Tiba-tiba salib di tikungan undang-undang Minerba. Unfortunately tidak dibatalkan MK, walaupun yang otomatisnya itu dibatalkan, tapi lewat. Sudah. Kan konon sudah diperpanjang. Sudah perpanjang semua. Sudah lewat barang itu kan, baru diputuskan MK. Allahu Akbar. Ini GSI, soal GSI ini ya kita pakai dulu. Peluru satu dulu lah kalau iya kan. Sayap kanan dulu lah, nanti kita uji, nanti yang lain. Tapi ada juga bilang audit juga pembelian vaksin. Jangan-jangan ini lebih gede ya? Ya bisa. Kalau itu malah ada panduan PBB-nya tuh soal korupsi dalam pengadaan vaksin tuh. Ada panduan PBB-nya bahwa mati. Ya itu ada panduannya sendiri. Tapi ketika kemarin diungkapkan itu ya BUMN ini bilang juru bicaranya jangan ke situ dulu dong. Ya nanti aja lah itu. Karena Bung Edi Bro Edi baru saja bentur-benturkan dengan pihak lainnya. Iya. di sebelah ya. Sebelah mana? Kemudian Eva Susanti, alhamdulillah ada yang berani ngomong. Udah lama banget nunggu momen begini. Sebenarnya kami sebagai rakyat biasa tahu, namun nggak ada kemampuan. Doa terbaik tuh Anda yang baik. Nah, ini penting ditanggapi ya. Oke. Nah, yang ingin saya ini kan bergerak-gerak, makanya bisa bingung. Rame berarti, Bang. Rame karena yang watching now ini 1.800. Yang watching now yang watching now yang on the spot lagi watching, tapi yang masuk keluar ya tentu jauh lebih banyak lagi. Nah, jadi yang ingin saya katakan, Anda selama berproses seperti ini nggak dapat ancaman, ada intimidasi nggak? Enggak. Saya harus akui bahwa ya saya bisa bicara bebas, tapi ya itu memang saya ada prinsip begini, saya harus ngomong. Saya bicara intimidasi dulu dong. Iya. Yang lainnya kan gratifikasi. Intimidasi halus maupun apa gitu. Intimidasi dulu yang kasar. Nggak ada. Saya bisa bicara ngomong ya kan. Saya jalankan fungsi saya nggak mengikuti kelompok tertentu atau enggak ada. Saya bicara berdasarkan yang saya pikir benar aja. Dan saya harus buktikan itu di masyarakat. Dikatain kadrun biasanya udah biasa itu. Sering kadrun yang menyamar karena saya kan Katolik. Nggak apa-apa ya kan. Tapi yang saya senang, ini soal kadrun-kadrun ya. Saya perlu komentar. Yang saya senang adalah ketika saya setidaknya 2 tahun ini ngomong soal kebijakan, orang jadi fokus pada kebijakan. Orang jadi menurut saya berkurang ya kita ribut-ribut gara-gara gitu. Kadrun cebong kampret gitu. Ya, jadi semuanya itulah makanya saya kecewa tuh kemarin ketika kita lagi fokus soal PCR kok ada yang malah ngomongin soal isu agama lagi, soal sholat itu kan mengganggu. Ini masyarakat udah menuju ke rel yang benar nih. Ini kita ngomongin kehidupan bersama, bukan ngomongin siapa lu, agama lu apa, enggak. Jadi bukan the singer, but the song, ya kan? Jadi jangan lihat singernya, tapi lagunya. Lagu nih kita lagi ngomongin ini, jangan yang aneh-aneh. Lagunya PCR dulu. Intimidasi, tak ada, ya kan? Kata orang Malaysia. Gratifikasi? Nggak ada. Gratifikasi itu kan approach juga. Approach gitu ya ada wajar lah gitu. Tapi jadi, saya selalu ngomongnya ya kan. Tapi ada approaching juga. Nah, approaching ada kan. Beberapa lewat dia cuma bingung gitu gimana damainya. Ya damai ente nggak ngomong lagi gitu. Oke. Nanti kita bacakan lagi Sobat Era ya yang relevan. Saya sih tidak menyensor ya, tetapi memang harus dilihat yang relevan tentunya ya. Biasanya gini. Nah, ini dari Muhammad Yahdi, KPK harus benar-benar membongkar kasus PCR dan vaksin agar pemburu rente di atas penderitaan rakyat ini bisa terbongkar tuntas. DPR pun harusnya menggunakan fungsinya untuk kasus ini. Kemudian satu lagi ya. Kemudian kata Pak Saidido, kita sekarang berada di bawah kekuasaan dari rezim Allahu Akbar. Nggak mau saya menyebutkannya. Karena dibilang rezim kodok, tapi korupsi, oligarki, dinasti, otoritarian, koncoisme. Allahu Akbar. Nah, apa komentar Anda terhadap yang pertama tadi? Yang soal KPK tadi begini Bang, justru saya malah mau supaya nanti kelak, kan saya datang ke sini nih. Terus Abang kan ahli hukum, ketemu dengan teman-teman yang lain soal strategi Bang. Strategi kita. Karena ini memang akhirnya masing-masing sesuai keahliannya ya. Misalnya KPK, APH lah.
ini didorongnya korupsi atau nepotisme. Karena ini beda. Karena untuk kasus yang Bupati Seluma itu, Bang, itu jaksa itu mendakwakannya berdasarkan pasal pidana nepotisme. Di tingkat pertama dan banding dikabulkan oleh hakim. Tapi di tingkat kasasi pasal nepotisme itu tidak ada, ketua majelisnya almarhum Artijo. Jadi dia malah menganggap udah masukkan aja ini korupsi sebagai korupsi di kasasi. Di kasasi. Ini korupsi saja. Padahal kalau itu waktu itu di MA dipertimbangkan sebagai apa namanya nepotisme. Tindak pidana nepotisme itu. Ada jurisprudensinya paling. Ada. Walaupun kita tidak pakai legal binding. Nah itu ahli-ahli hukum, para aktivis hukum itu penting nih. Kalau masuk KPK, karena kalau korupsi kita akan ribet ditanya mana kerugian negaranya, mana ininya. Ya. Pidana nepotisme ini walaupun kerugian negara tidak satu-satunya. Jadi unsur kerugian negara itu bukan satu-satunya untuk mengkonstruksikan tindak pidana korupsi. Ya kalau saya sih pengennya seluruh fakultas hukum di Indonesia kita ngomong nih soal nepotisme supaya operasionalisasinya jelas. Apalagi Jampitsus, Mas, saya ulang-ulang nih disertasinya itu. Supaya ada gitu loh contoh kasus. Oh, nepotisme nggak boleh tuh. Oh, kalau anaknya presiden nama ini nggak boleh tuh. Gitu-gitu loh. Kalau sekarang kan bebas-bebas aja, Bang. Jadi sejauh mana misalnya? Saya kasih contoh lah. Susah sih. Kok contohnya dia lagi kan? Nanti kan dianggap kita sentimen lagi. Misalnya tadi beli saham klub sepak bola, ya kan? Bersama anak presiden. It is a business mungkin, tapi masa sih nggak ada vested interestnya kan, konflik of interestnya kan, termasuk juga artis menjadikan anak presiden sebagai komisaris utama. Emang nggak ada pembatasan. Atau mantu, mertua kan gitu. Ini kita kan hanya di luar. Kalau penegak hukum, APH kan bisa merekonstruksi perbuatannya, Bang. Pertemuannya di mana, omongnya apa, ada saksi nggak, saksi kan bisa kita lindungi loh, gitu-gitu loh. Jadi agenda saya ini pribadi soal nepotisme ini agenda saya, karena itu isu paling utama di pemerintahan Jokowi. Jadi Anda ingin mendorong kedua tadi, ini kan soal pelanggaran etika, selesai kita. Berarti ini tidak hanya pelanggaran etika tapi pelanggaran hukum. Nepotisme. Terutama bab tentang nepotisme. Tindak pidana nepotisme. Bab MPR, Undang-Undang 28 dan angket tadi. Angket tadi. Gitu. Apa komentar Anda lebih lanjut soal ini? Karena ibaratnya di depan kita ini sudah ada hidangan nih. Saya kan membandingkan dengan Formula E. Baru isu-isu tetangga, gosip-gosip tetangga, ya kan? Kita tidak tahu nih ada aliran, ada siapa dan lain sebagainya. Udah diperiksa oleh KPK. Ini jelas barang ini. Entah KPK berani apa enggak periksanya gitu, kira-kira gitu. Ya makanya betul, saya sepakat dengan disertasinya Jampitsus itu politik penegakan hukum. Itu kan lagi-lagi kita bicara political will ya dari kepala negara dan kepala pemerintahan, apalagi jaksa kan di bawah dia, kejaksaan dan kepolisian. Nah, diuji nih. Kalau ini tidak ada ujungnya, ujungnya begini-begini aja ya, mohon maaf ya, seperti di Facebook, Bapak konflik kepentingan nasional, Bapak nepotisme nasional, saya bilang begitu. Dan ini kritik. Dan kritik membangun sebenarnya. Dan di sisi sininya kan ada kesempatan untuk dia mencetak dalam sejarah, saya ini pembaru hukum untuk nepotisme gitu kan. Apalagi hari ini di media-media mengeluh. Kita dihargai di dunia internasional, tapi dikerdilkan di sini. Nah, ini kesempatan. Saya baru bikin draftnya nih, nanti mau saya upload di Facebook. Kenapa gitu? Kayak karena pemimpinnya kerdil dan tidak adil. Kan itu kan kita harusnya refleksinya ke dalam. Ikan cakep berawal dari kepala, ikan busuk juga dari kepala. Kepalanya dulu dong. Ada teladan. Ini kepada Presiden Jokowi bukan cuma serangan, tapi Anda juga ada kesempatan mencetakkan diri dalam sejarah penegakan hukum kita. Ini kesempatan. Dan kita akan bahagia sekali. Saya nulis kalau ini terjadi. Saya akan puji. Jadi saya pun akan puji sungguh-sungguh kalau Presiden Jokowi melakukan pemberantasan korupsi, nepotisme korupsi yang luar biasa. Dalam kasus ini dimulai ketika kasus Paling tidak kalau misalnya kasus ini mulai ya kan, mulai kasus ini kita apresiasi. Dibuka penyelidikannya itu kan bagus.
pertama buka penyelidikan, kedua ya berhentikan dulu. Ya, karena itu kan politik. satu sikap ketegasan. Karena orang bilang, wah ini Pak Jokowi tegas ya kan. Nah ini ketegasannya dibutuhkan. Udah seminggu ya belum ada omongan, jadi belum ada. Ya oke. Jadi konkretnya ketika Anda mengatakan bahwa ini adalah masalah hukum, Anda ingin apa? Ingin ini proses hukum lewat tadi. Kalau yang hukuman politik tadi prerogatif presiden ya bisa di reshuffle ya, atau apa. Tadi itu udah etika ya. Ini kita bicara minta penyelidikan ini. Nah sekarang harus bertanding nih siapa yang mau ngambil lembaga penegakan hukum mana yang mau. Barang ini siapa yang mau ambil? Iya KPK, kejaksaan, kepolisian. Iya. Panas. Nah, kan kita menonton asik nih. Kalau ini penyelidikannya dibuka Bang, kita bikin podcast lagi. Okay. Kita harus apresiasi. Jadi mau pilih kejaksaan kah? Polisi kah? Ya. KPK. Tapi memang layaknya KPK. Ya. Karena melibatkan orang di dalam pemerintahan. Betul. Tapi kalau orang dalam pemerintahannya itu memegang etika tinggi, dia mundur dia. Tapi jangan salah, bro. Biasanya justru dia tidak mau mundur karena dia masih still has power biasanya. Gitu. Kalau dia mundur kan dia nggak punya lagi power. Nah itu yang jadi persoalan. Jadi kuncinya di presiden sesungguhnya. Ya presiden ya kalau presiden. Kalau yang penegakan hukumnya jelas kita buka penyelidikan itu ya, biar kita tahu faktanya. Kalau secara teladan politik, teladan etika ya presiden harus bersikap lah. Hukumannya ini apa? Masyarakat sih udah bersikap hukuman sosial. Gue nggak akan pilih lagi yang kayak begitu. Nggak ada juga yang berpendapat begitu. Hukumannya sifatnya sosial. Ya, segala jenis hukuman lah. Karena nepotisme itu bahaya banget. Ya tapi kalau kita bicara gua kagak memilih dia juga kagak nyalon nanti. Ya kan? Gitu. Dan ketika dipilih kan yang memilih presiden kan, bukan the rakyat memilihnya sebagai pembantu presiden kan. Oke, jadi apa lagi Bung yang mau di share sebelum saya membacakan lagi mereka yang berkomentar di sini. Ini bicara ya. Jadi dramatisasinya yang secara komunikasi ke masyarakat ya dikurangi lah dramatisasi ini. Saya sudah menyumbang itu terus katanya memberi tangan kanan tangan kiri nggak boleh tahu nih. Kita tidak sedang bicara niat kebaikan gak ada. Itu pegang deh gitu. Ini yang kita bicara adalah etika kenegaraan. Iya. Etika publik, etika kenegaraan. Iya. Dan kalau ada pejabat itu bicara benar aja, apa yang benar lo omongkan aja gitu loh. Jangan nyumbang ke PT ini apa gitu, itu menyakiti. Dan jangan ada bias kelas. Dan juga kalau kita bicara misalnya apa yang diambil atau apa yang diberikan, rasanya lebih banyak yang diambil dari negara manfaatnya. Iya, bilang begini, tidak mungkin makan duit PCR karena mereka kan sudah super kaya, lebih kaya dari saya. Iya. Kalau terus dibilang katanya cukuplah perusahaan saya ya lumayan lah, cukuplah kalau untuk pensiunan jenderal seperti saya. Oke. Nggak apa-apa sih ngomong begitu, cuma dalam kita kan perlu empati. Masyarakat kan lagi susah. Kita akui lah sama-sama 2 tahun terakhir gini. Sifat hal-hal yang narasi-narasi yang sifatnya bias ekonomi, bias kelas, mementingkan pangkat dan harta itu. Iya, ini masa negara ini nggak ada sikap sih ya kan untuk kita sama-sama ngerem lah gitu. Ya gimana gitu. Ya emang kaya sih. Yang jadi persoalan adalah ya kan. Justru jabatan publik itu membuat orang makin kaya. Itu. Juru bicaranya pun makin kaya juga karena dapat jabatan-jabatan di BUMN kan. Jadi ya empati itu ya agak susah juga karena sudah di wilayah yang sangat well established, enak banget. Tanpa empati kita nggak bisa diskusi dalam frekuensi yang sama. Jadi apa yang kita bicarakan serius di sini, nanti kita lihat di online dan sebagainya, isinya kita dibantah sama influencer. Yang jawabnya kayaknya nggak begitu. Tapi saya nyari gitu. yang membantah Anda, yang memaki Anda di channel ini nggak ada nih. Ya kan? Jadi yang adanya ini malah bertanya dan lain sebagainya gitu ya. Kita bacakan lagi, bro ya. Oke. Coba gimana cara membacakannya? Ini lewat muter-muter terus dia. Oke.
Oke. Bisnis colok hidung menyakitkan pejabat zolim yang enggak. Oh, gini aja. Ini kan biasanya kan mereka kadang-kadang ada yang bertanya, ada yang memaki, ada yang apa. Jadi sulit juga saya membacakan satu demi satunya. Kadang-kadang begitu. Kalau saya nggak ada tamu, saya bacakan semua. Tapi karena ini ada tamu yang relevan saja ya. Bang Era, mungkin nggak harga PCR mahal karena biaya bea cukai barang impor PCR mahal di PPN, di plus PPN. Nah ini menarik ya. Menarik. Nah ini kan relevan. Bang, ini dari Naga Bonar. Bang RH, mungkin nggak harga PCR mahal karena biaya bea cukai barang impor PCR mahal. Ya, bea cukai plus PPN. Oke, silakan. Gini. Ya kita ukuran mahal tuh berapa, ukuran murah tuh berapa, kita harus ada acuannya, harus ada kewajaran harga itu berapa. Ya. Kalau acuannya batas atas, ukurannya apa, dan itu tidak bisa ditentukan seperti tahun lalu ya, hanya ditentukan oleh segelintir orang. Sekarang harus melibatkan ahli, harus melibatkan perwakilan kelompok konsumen dan sebagainya supaya kita tahu. Pertanyaan yang sama juga saya ajukan sebelum Tempo itu. Sebetulnya faktor-faktor apa sih yang membentuk harga PCR itu? Supply demand-nya seperti apa? Terus komponen apa yang memakan paling besar ya, tata laksana impornya dan sebagainya itu seperti apa? Tapi akhirnya kalau Tempo kan menulis tuh harga PCR yang wajar begini. Tadi juga saya di Bang Akbar Faisal sama, dia malah bikin catatan tuh harusnya pada ini harganya 500-600 tuh waktu harganya. Dia ada sendiri jadi kita tapi belum disiarkan. Kayaknya nggak tahu deh, udah kayaknya atau belum. Enggak live ya. Enggak live. Nah, itu bedanya sama Refli Harun. promosi. Ya. Kita berani live kita. Jadi dia bikin gitu apa sih komponennya. Tapi oke lah. Saya udah tahu tuh ketika kita akan berdebat soal harga bisa. Tentu tawarannya adalah ini tes PCR kenapa harus ada? Makanya ketika disebut GSI cuma market share-nya 2,5%, lu yang 97,5-nya mana? Nah ini kan karena dia berhitung dari total yang sudah di PCR itu 28 juta orang lah dari BUMN kan, gitu. 2,5%-nya ini, 2,5%-nya GSI itu kalau menurut rilis resmi mereka ya, mereka itu punya 1.000 klien korporat, 700.000. 1.000 plus ya? Ya 1.000 plus dan 700.000 plus ya kan. Oke, jadi kita pakai data-data dia aja, nggak apa-apa. Nah, tapi kan perlu diklarifikasi dari 97,5 itu kan ada juga yang mana yang untuk kepentingan tracing yang dibiayai negara. Datanya itu aja kita nggak tahu, nggak jelas. Klarifikasi yang itu dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan kita harus tahu modalnya. Sekarang kita semua mereka-reka, semuanya perusahaan tertutup. Kita nggak bisa akses laporan keuangannya. Delalah. Seperti yang saya tulis kemarin. Dapat dari laporan keuangan Indika Foundation, jelas. Jelas karena kan kita mau tahu nih biaya 1 GSI Lab di Cilandak itu berapa sih ya kan? Dan total itu malah saya bikin gede tuh. Oh ternyata modal cuma 81 M. 81 miliar untuk keseluruhan loh. Nah dari 1 GSI Lab itu kapasitasnya 5.000 per hari. Kalau makanya saya bilang kalau setengahnya aja sekian. Anda kan nulis 50%-nya aja. 50% kan? Aja cukup. Ya udah, kurun waktunya aja saya persempit. 7 bulan. 7 bulan. Dari April sampai Oktober. April adalah PT GSI berdiri, Oktober batas harga 900. Saya tidak mengasumsikan seperti harga Bang Refli itu 1,5 dan sebagainya. Baik saya 900. Iya kan? Modalnya. Jadi sebetulnya secara yang data diungkapkan sendiri, ya bisnis ini kan untung. Nah, ada perdebatan. Terus ke masyarakat berapa harus bayar? Nah, awas hati-hati kita ngomong mahal murah, gratis tidak dan sebagainya. Ntar dulu nih, sebentar nih. Kenapa kita perlu itu? Karena kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes swab PCR, tes PCR itu akan memicu demand. Memicu demand. Makanya pertanyaan pertama saya ketika ini rame, beda saya. Umumkan dulu stoknya, sisa stok. Jangan sampai
nanti waduh ini barang mau busuk nih ya kan. Ya. Kalau nggak dipakai cepet-cepet bisa expired. Ya masa sih di pejabat di negara ini siapa kayak yang nanya, bos coba lo konvers deh, sisa stok lo di gudang berapa? Terus mesin lo beli kemarin berapa? Karena kan mesin beda. Saya pernah mendengar pengusahanya lucu bilang, wah ini COVID sudah melanda ini. Aduh jangan berhenti dulu dong. Stok barang kami belum kejual semua. Sekarang ada nggak yang mau menginisiasi? Misalnya, saya kan bertanya tuh, saya kira dulu juru bicaranya LBP mau cerita tentang hal yang penting. Kita bilang gitu kan, ternyata tidak. Apa tuh yang penting? Stoknya berapa? Gudangnya di mana? Oke. Tapi saya juga kritik tuh juru bicara yang dibiaya negara, bahkan dibayar mahal oleh negara. Kan mereka juga kadang-kadang jadi komisaris misalnya, tetapi mewakili kepentingan personal. Nah ini juga good governance. Juga. Jadi Anda nggak boleh menjawab mengenai kepemilikan saham si X, si Y, walaupun itu bos Anda. Karena Anda dibayar negara untuk mengumumkan, mengkomunikasikan keputusan dan program-program kementerian. Bukan terkait dengan bisnis pribadi. Tapi ini kan lucu negara kita ini. Soal pribadi, bisnis pribadi, juru bicara negara yang mengatakannya gitu. Jadi nanti misalnya orang tanya, PCR gratis kan dong? Ya kalau gratis ya. Terus gimana kalau nanti misalnya yang PCR saliva yang disahkan boleh untuk perjalanan? Orang kan malas dicolok-colok, mending kumur-kumur. Harga sama. Di GSIL 475 tuh. Dari harga 700 turun. Kan jadi ini supply and demand ini penting nih. Apakah transparan deh? Kalau bisa saya pikir tuh minggu ini pemerintah mau ngumumin itu. Sisa stok di PT ini sekian-sekian. Karena nanti kalau misalnya saliva yang kumur-kumur itu boleh jadi syarat perjalanan, yang PCR nggak laku loh. Yang colok-colok. Orang kan lebih milih ini. Daripada dicolok mending kumur-kumur. Iya, dia kan udah punya juga guys itu. Dan saya lihat hari ini kan dia kan pengen untung banyak mungkin ya. Nah ini jadi semuanya lah, bukan dia aja, semua orang kan pengen stok ini habis, stok ini yang baru juga dipakai. Nanti kan yang hitsnya kan mungkin kumur-kumur berpadu sama yang obat COVID ya kan. Ini sebetulnya kita mau menghadapi pandemi ini kayak apa sih? Kok kita jadi kayak berdagang gitu? Nah itu transparan. Mau stok aja nggak mau jelasin, saya nggak tahu gudangnya di mana tuh. Gudang itunya. Oke bro, kita coba bacakan lagi bro ya, cari yang kuncinya di presiden hasil penetapan tengah malam. Oh ini beda lagi ini. Salah satu agenda reformasi adalah membasmi KKN, tetapi di era ini KKN merajalela di mana-mana. Presiden pun tak mampu mengendalikan orang-orang di sekitarnya yang memanfaatkan jabatan untuk berbisnis. Komentar Anda? Saya suarakan nepotisme. Saya berharap ada nanti teman saya juga yang menyuarakan kolusi. Jadi ada spesialisasi campaign, Bang. Kira-kira seperti itulah. Saya harap misalnya nanti ada yang kolusi gitu. Kalau saya inline dengan apa yang saya lakukan 2 tahun terakhir, setidaknya saya terganggu sekali dengan nepotisme. Nepotisme itu kerasa sekali ketidakadilannya. Kaya miskin, kenapa mereka kaya, kenapa mereka miskin? Kenapa kita harus kerja keras, mereka enggak? Itu. Kalau itu tidak ditanggulangi, itu ngeri sekali. Jadi jurang. Kalau misalnya sistem kita kerajaan wajar aja. Ya, wajar. Kerajaan memang sudah terlanjur kaya sejak lahir. Iya. Ini kan negara republik ini ya. Nggak boleh ada orang yang sejak lahir dijamin untuk kaya. Saya kadang itu padahal saya juga pebisnis. Saya kan pengusaha juga. Tapi saya pikir penting. Intinya Anda ada penghasilan lah ya kan? Iya. Saya bukan orang yang hidupnya pahit sehingga dianggap wah ini menggonggong mau cari panggung gitu, enggak gitu ya. Insya Allah. Saya malah nggak bisa bangun pagi kalau kejadian pejabat. Jadi ini ada juga nih dari Teguh Santoso bagus. Apakah PP 82 bukan PP nih ya, Perpres 82 tahun 2020 ya tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan pemulihan ekonomi nasional itu dipakai untuk memutihkan masalah nepotisme seperti PS. Wah, luar biasa ya. Artinya gini. Tapi ini analisis bro, ya kan bukan
Jadi kita tahu bahwa kan ini saya bicara tentang governance dari sisi hukum. Yeah. Kalau kita bicara governance dari sisi hukum, ketika dideklarasikan yang namanya darurat kesehatan masyarakat, maka leading sektornya harusnya Menteri Kesehatan. Yeah. Loh kok ini yang lain? Nah itu maksudnya. Maksudnya itu ya. Ya. Yang lain, yang lain yang mungkin sudah punya peralatan tadi, karena itu biar tidak ini di-inline-kan dengan penunjukan Perpres itu. I don't know exactly ya. Tapi menarik karena kok leading sektornya bukan Menteri Kesehatan. Apalagi kalau misalnya darurat bencana nasional, leading sektornya harusnya Kepala BNPB. Undang-undangnya begitu. Tapi ini kan orang lain gitu loh yang leading sektornya. Nah itulah. Makanya kalau nanti prosesnya dibuka, saya juga pengen tahu tuh notulensi rapat, saksi-saksi yang hadir, apa saja dibicarakan, komunikasi-komunikasi di luar rapat. Tapi dengan adanya Perpres ini memang menunjukkan bahwa ya bukan hanya unsur penyelenggara negaranya saja, tapi dalam jabatannya memang dia berwenang untuk segala sesuatu tentang COVID-19 dan PEN itu dia punya akses ke sana, dan itu memperkuat argumen kita bahwa dua ini unsur penyelenggara negaranya istilah terpenuhi lah. Kira-kira saya poinnya seperti itu. Tapi kalau poin soal nepotismenya itu ada keterbatasan di pihak kita nih sebagai YouTuber lah istilahnya. Kita tidak punya kewenangan untuk mengambil laporan keuangan perusahaan swasta tertutup, untuk mengambil rekaman rapat, untuk saksi-saksi, menghadirkan. Kita kan nggak punya. Nggak punya karena tertutup dia. Ya itu kecuali atas nama proses hukum, ya kan penegak hukum bisa. Itu yang saya tunggu. Nah, transparansi penegakan hukumnya itu. Tapi saya senang dengan ini, dengan senang kata-kata ketua BPK, ketua KPK. Biasanya kan gitu. Kami nggak peduli, siapapun orangnya, ya kan. Nah, mudah-mudahan dia nggak peduli juga. Tapi maksudnya nggak peduli tetap memeriksa, bukan nggak peduli kasusnya. Iya. Gitu. Kata dia juga nepotisme pintu masuk korupsi, kata dia. Dia ada statement itu bahwa nepotisme itu adalah pintu masuk korupsi, katanya gitu. Jadi seharusnya fokus kepada nepotisme itu juga penting. Kan inline tuh sama disertasinya Jampitsus. Harusnya ini tantangan lah ini pimpinan-pimpinan lembaga penegak hukum untuk berani gitu loh bersuara soal itu. Soal nepotisme maksudnya. Ini ada yang bertanya ya. Mungkin harus dijawab sedikit ya. Berkali-kali dia tanya, Mr. Bobby, Bang RH, norma dan standar etika bisa dilihat di aturan atau undang-undang apa? Ada ukurannya? Dan apakah para pejabat sebelum menjabat ada pendidikan tentang standar etika? Saya bisa menjawab gini. Jadi kalau kita bicara tentang etika ya, tentang good governance, clean government, selain tadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, TAP MPR di atasnya, nanti TMR tentang pemberantasan KKN, ada juga Undang-Undang nomornya saya lupa 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, di situ ada itu yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik itu, ya. Yang namanya good governance, clean government itu. Misalnya kalau soal kewenangan itu kalau mengambil keputusan harus oleh orang yang berwenang, ya kan? Tidak boleh melampaui kewenangan, ya kan? Tidak boleh tidak berwenang. Soal konflik of interest nih juga diatur di sana. Tapi sobat era sekalian, kalaupun tidak diatur, ya tetap itu etika umum. Ya, di ruangan ini tidak ada tulisan dilarang buang air kecil. Tapi kalau Anda buang air kecil segini, Anda kurang ajar. Jadi etika itu tidak selalu harus tertulis, tapi sebuah kepantasan, ya. Dan konflik of interest itu adalah suatu ajaran yang dimanapun bisa dielaborasi, kan? Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan, Bung? Ini kenapa saya ini soal nepotisme tadi ya, ini hasil diskusi saya dengan tim, ya kan, dengan teman. Kita perlu suarakan kepada masyarakat tentang bahaya nepotisme ini karena pertama tadi kan dilihat dari asal usul turunnya itu soal reformasi TAP MPR. Terus kedua,
asal urutannya. Kan urutannya ada tuh dari tahap MPR, terus apa namanya Undang-Undang 28, UNCAC dan sebagainya. Plus ini plus administrasi pemerintahan tadi Undang-Undang 30 2014. Sama yang ketiga lingkungan peraturan itu sendiri, di mana aturan-aturan tentang konflik kepentingan, benturan kepentingan, transaksi afiliasi itu sebetulnya sudah diatur dalam berbagai peraturan teknis ya, bahkan sampai pedoman di perusahaan juga ada dan sebagainya. Bahkan untuk nepotisme kan juga sudah ada peraturan-peraturan daerah ya, khusus tentang nepotisme dan sebagainya. Kadang-kadang itu copy paste banyak, tapi kan? It's okay. Ada kehendak untuk itu setelah ditegur KPK atau apa. Nah, kalau begitu, kok yang eksekutifnya diem aja yang tertingginya gitu loh. Nggak ada inisiatif untuk itu. Bagaimana dia mau mendorong kesadaran orang mengenai hal-hal yang baik agar bangsa ini tidak dikerdilkan atau mengkerdilkan diri kalau pimpinan tertingginya tidak pernah tegas soal ini. Soal nepotisme. Soal nepotisme, saya minta. Tapi bro, soal nepotisme ini rasanya semua pejabat publik ini pengangkatan pun nepotisme juga. Nggak apa-apa bang, yang penting kan kalau menurut saya, karena saya ini berpikir gini nih, mungkin agak pribadi ya. Saya concern sama anak saya. Anak saya kan masih kecil. Saya nggak mau dia nanti ngelihat papinya ngomong kok aneh gitu loh. Nggak mendorong sesuatu hal yang luhur. Sama nanti kan dia masa depan akan bergaul dengan lingkungannya, akan bentuk sendiri. Saya ada investasi juga lah untuk itu. Anak saya cuma satu ya kan. Makanya kita juga di RH Channel ini juga mau berinvestasi untuk kebaikan. Kita pengen sekali menjadi negara yang gemah ripah Laut Jinawi, korupsinya hilang, ya kan? Negara melindungi segenap rakyat, mensejahterakan rakyat, kan pengen begitu. Jadi sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu nggak menjadi sila yang mati. Betul soal. Makanya saya suarakan itu. Kalau ditanya apa sih kepentingan pribadinya, sederhana tapi bilang kepentingan saya yang paling penting adalah nanti anak saya kan sekarang kelas 3. Nanti dia kelas 3 SD. Nah, nanti dia kalau udah bisa Google buka Facebook, dia tahu nanti bapaknya nulis apa gitu aja. Bapaknya sebagai warga negara, bapaknya bertanggung jawab. Ya ada kebanggaan gitu. Dia contoh maksud. Nah ini makanya nepotisme termasuk yang saya harapkan kepala negara dan kepala pemerintahan bersikap. Ini bisa menghancurkan kita loh. Bangsa ini bisa hancur loh gara-gara nepotisme loh. Bukan bisa hancur, sudah pernah hancur gara-gara nepotisme. 98 ya kan nepotisme. Zaman Orde Baru karena nepotisme itu. Karena pintunya nepotisme, kemudian akhirnya masuk kolusi, masuk korupsi, gitu. Nanti next, ini kan kita buka gitu dengan kasus GSI ya. Nanti kita lihat kalau negara ini atau pemerintah ini tidak bersikap jelas dan tegas soal nepotisme, nanti kita uji di kasus-kasus berikutnya. Kasus Gojek, kasus Rekin, nanti kita berdiskusi lagi dengan Gojek para ahli. Rekin itu apa? Rekayasa industri anak perusahaannya PT Pupuk. Anak perusahaannya PT Pupuk Indonesia itu dia menjalin kerjasama pembangunan pabrik amonia Banggai dengan PT Panca Amara Utama. PT Panca Amara Utama ini presiden direkturnya Boy Thohir. Allahu Akbar. Dia lagi. Iya, PT Panca Amara Utama ini dikendalikan mayoritasnya dimiliki oleh ESA, Surya Energi Perkasa itu. TBK kan, perusahaan TBK. Di sana pemegang sahamnya dia lagi di ESA itu, ESSA, dan yang punya North Star juga ada di situ. Makanya saya bilang pola dan aktornya sama. Dan itu hubungannya nyata karena ada dugaan kerugian negara jelas berkaitan dengan penghapusan piutang 1,3 T. Di sini lagi lah nanti. Kita uji dulu yang GSI dulu ya. Bila perlu Anda bawa angka-angka nih, angkanya jangan kita langsung display begini. Ini angkanya dan lain sebagainya ya. Kita uji GSI dulu. Ketimbang kita ini semua nanti bingung. Tapi begini, bro, ada satu pola ya yang barangkali bilang, saya sudah mundur dari perusahaan tersebut, kan begitu ya. Saya tidak ada lagi saham on the paper ya, di atas kertas nggak ada saham. Kan bisa bilang begitu kan? Alah, begini nih, contoh. Ada juga, nggak ada berperan. Itu mah urusan yang lain. Apa itu kan yayasan? Saya lupa tuh kayaknya. Lupa kalau ada begini, saham. Contoh bagaimana hubungan Adaro dengan yayasan dengan Menteri ET ya. Menteri ET adalah penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai komite Perpres tadi ya. Clear unsur itu. Yayasan Adaro pendirinya adalah PT Adaro Indonesia. PT Adaro Indonesia 88% sahamnya dipegang oleh PT Adaro Energi. Gitu.
Nah, itu kan pendiri. Ya. Boy Thohir, anggota Dewan Pembina. Ya. Di Yayasan Adaro. Ya. Sekaligus Presiden Direktur di Adaro Energi. Sekaligus pemegang saham 6,18%. Kaitannya ada. Persoalan dia udah nggak lagi ke kantor, udah nggak lagi ngurusin. Secara formal ada, dia tercatat. Bisa dibuktikan dengan akta, dengan di laporan keuangan sudah ada. Kok bisa dipatahkan dengan argumen saya nggak ngurusin itu lagi, kan sudah mundur. Kalau saya membayangkan ya, untuk menghindari konflik of interest ini, mestinya presiden itu jangan menunjuk pengusaha sebagai menteri-menteri yang terkait bidang ekonomi, karena pasti ada konflik of interestnya. Kan dari satu sisi pengusaha mau untung, nggak mungkin dong perusahaan dia tidak beroperasi ketika dia diangkat kan. Tapi di sisi lain ketika dia memegang kebijakan negara, ya dia tahu semua jeroannya. Nah ya itu kan lalu gesture kekuasaan walaupun dia tidak suruh, orang udah tahu sendiri kan. Kalau saya misalnya direksi BUMN, kita paham betul mana yang kira-kira bakal mengamankan kedudukan kita untuk menyenangkan sang menteri misalnya begitu. Nah itu kan potensi konflik of interestnya tinggi kan. Ya disitulah terlihatnya kualitas orang, kualitas penyelenggara negara. Misalnya gini, contoh yang soal tadi, namanya ada dalam akta. Itu kan jelas sekali Bang. Apalagi kalau perusahaannya emiten ya, kita bisa lihat itu kan kentara sekali gitu loh. Terus mau ditutup-tutupi dengan apa gitu. Terus dia ngebantah dengan tidak berperan, cuma 10%. 10% tuh gini, kemarin saya bilang, katanya ada yang ngomong, itu kan cuma 10%, kecil. Lah, KSEI aja melaporkan secara berkala kok kepemilikan saham di atas 50% setiap emiten kan ada. Itu signifikan, apalagi ingat, saham itu bukan hanya urusan persentase, tapi kan ada yang namanya klasifikasi saham. Bisa aja dia persentasenya kecil, tapi pada dasarnya dia adalah pengendali. Karena dia punya hak suara, punya hak menempatkan direksi dan sebagainya. Ya alasannya jangan begitu banget gitu. Jangan menyepelekan dengan angka. Even kalaupun dia cuma 1% sahamnya, tapi kan gesture kekuasaan dia kan bisa mengarahkan, bisa mendirect perusahaan tersebut. Orang kan misalnya contoh beginilah, kerja sama itu aja, kenapa? Punya si X, kan? Orang kan nggak peduli sahamnya berapa, tapi orang mengidentikan kalau itu adalah punya si X aman kalau kita mau bertransaksi, ya kan? Belum lagi kalau kita mikir soal proxy fight ya, ada proxy gitu. Nanti kedepannya gagasan besarnya selain soal good governance ini mungkin soal dugaan saya ya, hostile takeover. Hostile takeover terhadap unit-unit usaha BUMN. Itu yang harus kita jaga lewat aksi-aksi di market, lewat aksi korporasi yang saham dan sebagainya, itu yang karena saya sekarang khawatirkan. ini kalau isunya itu bro ya, kita harus kaitkan dengan good corporate governance-nya. Begini, ada upaya untuk menjadikan BUMN ini jadi dengan anak-anak perusahaan. Misalnya gini, nanti holdingnya itu tidak mengerjakan yang strategis lagi, tidak mengerjakan yang executable, cuma ya policy saja, tapi pekerjaan di anak perusahaan semua. Nah, anak perusahaan tersebut kan bukan BUMN. Betul, ada semanya tuh kan. Sehingga nanti kalau mereka mau melakukan divestasi, itu bisa ujuk-ujuk gitu. Nggak perlu izin DPR. Itu. Cukup berhenti di eksekutif saja. Dan itu tidak kan ada semanya tuh, sema Desember 2000 tentang kerugian anak perusahaan BUMN, bukan kerugian negara. Syarat-syaratnya yang kedua juga menyangkut duit besar ya. Lihat juga soal LPI, lembaga pengelola investasi cukup besar. Jadi yang namanya kan sekarang ramai soal literasi LPI itu berapa sekarang uang? 75 T modalnya dari negara. 75 T. Dan Anda tahu nggak? Itu dalam Omnibus Law dikatakan itu adalah uang lembaga dan
bukan kerugian negara. Dan kalau modalnya menurun 50%, negara bisa tambah lagi kan gitu. Jadi walaupun uangnya dari negara, dibilang itu uang lembaga dan kalau ada apa-apa bukan kerugian negara. Gila kan? Sama kayak misalnya ini literasi keuangan tuh bukan hanya orang diajarin robot trading atau apa ya, bukan, tapi tahu bagaimana duit bekerja menguasai politik dan kekuasaan. Dark money. Kita harus tahu karena ujung-ujungnya adalah dark money, uang untuk pembiayaan politik kan seperti Makanya Anda tahu nggak, misalnya ini cerita lain ya, walaupun Anda tadi kan mengatakan seorang Katolik ya kan, it's okay. Tapi kan nilai itu dari mana saja. Jadi waktu misalnya Umar bin Khattab, salah satu khalifah itu menjadi penguasa, dia nggak mau yang namanya gubernurnya, kan gubernur kan daerah-daerah sekarang kan ibaratnya dia presidennya. Dia nggak mau gubernur-gubernurnya itu dagang bisnis. Nah, dia cek, kok ini gubernur gua ini bisnis semua. Dalam film yang saya tonton, ada satu gubernur yang protes, loh, kami dagang bener katanya, kami tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dia bilang, iya kalian dagang bener, tapi kalau kalian dagang begitu, kalian tidak fokus kepada pemerintahan. Bayangkan, tidak ada konflik of interest saja nggak boleh. Apalagi membawa kekuasaan dalam perdagangannya. Bayangkan, itu kan standar etikanya tinggi. Itu yang perlu di-upgrade. Itu makomnya tinggi banget. Kalau ini standar etikanya rendah banget. Saya ingat bro ya, kalau tidak salah ini mohon maaf ya, cek nih ya. Waktu yang dulu yang ribut-ribut Garuda Brompton gitu, kan? Itu kan pesawat baru itu. Itu EO-nya itu perusahaan. Iya kan? Saya tahu. Nah, pinter kan dia kan? Memang dia kan bilang no direction from me. Nggak ada directionnya, dia sendiri. Iya, tapi Anda harus tolak karena sang direksi ini ingin menyelamatkan diri kan? Karena itu dia kasih itu yang namanya gula-gulanya kan? Tapi tiba-tiba keluar pernyataan, kami tidak peduli walaupun EO-nya perusahaan ini. Bukan itu, Anda harusnya tolak gitu, karena ada potensi konflik of interest. Gitu. Nah makanya juga kalau orang bilang kan nggak ada kaitan, contoh Gojek gitu katanya Agustinus terlalu mengaitkan jauh kata Gojek dengan ini. Enggak lah, karena apa? Ya Menteri BUMN itu kan mewakili pemegang saham negara di Telkom, tahu bilang 56%. Telkom mengendalikan Telkomsel. Dia ada dalam posisi untuk bisa menolak gitu loh. Tapi dia tidak lakukan. Itu kan juga perlu diperhatikan gitu. Dan sekarang memang banyak ya tadi soal LPI itu kan duit yang luar biasa besar. Jangan diputer-puter keahlian Anda semua untuk melakukan financial engineering, melakukan diversifikasi portofolio investasi, melakukan pump and dump. Jangan digunakan, kalau main jangan pakai duit yang ada negara-negaranya lah. Gitu. Jadi nanti 75 triliun itu tiba-tiba hilang begitu aja. Dan bukan kerugian negara, ini uang lembaga. Sama seperti Jiwasraya dan sebagainya sekarang Asabri yang nyangkut kan. Kalau mau goreng janganlah yang ada rakyat-rakyatnya gitu, masuk kasarnya seperti itulah. Iya, tapi kalau bisa ya, sobat era sekalian, kenapa sih presiden, penguasa ini tidak menunjuk orang-orang yang amanah, ya kan? Orang yang kira-kira tidak punya vested interest atau konflik of interest. Kalau Anda menunjuk pengusaha sebagai penguasa, itu sama saja dengan lembaga survei jadi campaign manager. Karena itu saya harus hati-hati nih membaca survei ini. Begitu saya lihat orangnya, waduh ini campaign manager juga, wah, itu gawat. Jadi ketika penguasa menjadi pengusaha, ya ketika dia menjadi penguasa dia tahu informasinya, maka potensi konflik of interest itu tinggi banget. Dan informasi itu penting sekali loh. Dan informasi itu bisa menjadi, ya itu yang namanya kata Stiglitz ya, Joseph Stiglitz, yang namanya informasi yang tidak seimbang. Tidak seimbang, betul. Jadi bagaimana satu dia menguasai informasi dari dalam, sementara yang lain tidak tahu informasi, sehingga ketika melakukan eksekusi bisnis, yang tahu informasi itu bisa lebih akurat, bisa jauh lebih menguntungkan. Ya bulan April gitu. Siapa yang tahu ternyata pemerintah butuh mesin PCR? Kan kita nggak tahu. Iya.
Kita kan nggak tahu, orang biasa taunya kita suruh WFH nyanyi-nyanyi kan. Berapa duit yang akan digelontorkan negara untuk sebuah kebijakan? Kita kan nggak tahu. Iya. Atau misalnya di tanah mana ibu kota itu akan dibangun. Iya. Allahu Akbar. Sama ini misalnya kalau saham kan, tahu dia aksi korporasi apa yang mau dilakukan kan. Jadi bisa dibayangkan saudara sekalian. Saya membayangkan ya, memang nggak gampang untuk menjadi seorang penguasa yang jauh dari konflik of interest, kecuali dia betul-betul menjual semua unit usahanya dan unit usahanya itu stop. Tapi kalau unit usahanya itu masih bekerja, yang mengendalikan orang lain dan dia masih pemilik sahamnya, ya podo wae. Dia nggak aktif, nggak ke kantor, tapi mengendalikan juga. Dia ada handphone, bro. Dia tahu tuh sahamnya gimana, ekuitasnya berapa dan lain sebagainya. Iya, nanti ketika misalnya Kak, disclose aja enggak loh. Iya. Disclose loh, misalnya bahwa komisaris itu adalah kakak saya. Iya. Gitu aja enggak? Harusnya kan kena undang-undang pasar modal ya. Iya. Jadi ini nothing personal ya. Karena betul-betul cita-cita kita untuk menegakkan good governance. Jadi kalau soal hidup, insya Allah hidup kita tidak pahit. Ya, jangan bilang pahit. Bahkan hidup kita ini manis tapi kita nyari resiko. Yang pahit itu hidup kalau punyanya cuma harta sama kekuasaan aja. Itu pahit tuh. Gitu. Tapi kalau punya kebebasan ngomong, itu manis banget. Cuman memang berat ya kan. Oke, coba kita baca lagi ya. Oke, saya bacakan dari ini, nanti yang relevan tanggapin. Karena saya tidak mau nanti, wah ini saya udah komentar tapi nggak dibacain. Oke. Saya bacain dari atas tapi skip. Oke. Indonesia menangis melihat keadaan sekarang ini. Hayo yang sudah vaksin 1, 2 dan seterusnya, kasihan hidup lo didunggui sama somebody ya kan yang kita bicarakan. Tapi saya nggak mau nyebutkan. Kemudian warkopku tutup bangkrut gara-gara PPKM, sementara di sana ada yang meraup keuntungan di masa pandemi, miris. Suarakan juga bang presidensial threshold 0%. Nah, nggak ada hubungannya, tapi tetap ada hubungannya. PCR terlalu menekan orang yang mau bekerja jauh. Luhut Erick Thohir diam-diam ... PCR. Saya nggak mau nyebutkan ya. Kemudian sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kalau di rezim ini nggak bisa dilanjutkan ini kasus, tunggu 2024 aja bang. Itu data jangan sampai hilang bang. Nah itu maksudnya ke Anda. Jika PCR gratis berakhirlah pandemi. Oke. Ada juga orang mengatakan begitu ya. Jubir KSP ngabalin, pekerjaan ngabarin kebohongan tes PCR, kerja sampingan, Allahu Akbar. Itu macam-macam lah, baca sendiri. Ada yang bilang tangkap pejabat yang kita bicarakan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin sengsara. Di istana tidak ada staf ahli yang preman cukong. Oke, yang ada preman cukong. Kemarin si pejabat itu ngaku bisnis PCR, diralat belakangan nggak ambil untung. Oke. LIPDN itu isi titipan semua, nggak ada bapaknya yang nggak. Benih kecurangan panen keserakahan, cuma bisa ketawa-ketawa lihat para badut saling gontok-gontokan karena sadar udah kagak imut lagi. Kemudian Menteri Jokowi kok sama seperti Jokowi ya, kerja bilang bikin hancur negara. Suarakan terus biar mereka makin terpojok karena kebusukan, walaupun dibungkus tetap bau busuknya tercium. Namun kalau mereka tidak mau berubah berarti pejabat tersebut tidak tahu malu. Percayalah, semua akan kebuka dengan sendirinya. Ingat, karma itu nyata, cepat atau lambat pastikan tertunaikan. Saat ini Indonesia kita sedang tidak baik-baik saja. Nah ini aja terakhir ya. Anggota DPR kok adem-adem aja dengan isu ini bang. Mungkin mereka belum dengar, apa mereka nggak nonton TV sama YouTube? Kira-kira gitu. Masih banyak sih, tapi ini masih kalau ini habis waktu kita untuk membacakan. Oke, silakan komentar yang mau dikomentari. Itu saya juga kalau dilihat komen-komen di Facebook saya gitu, itu suara masyarakat ya. Suara masyarakat yang, nah jangan kalau bahasa ini jangan
jangan disimpangkan atau untuk kepentingan yang macam-macam diadu domba gitu. Biarin aja masyarakat bebas bersuara sepanjang itu menyangkut kebijakan ini. Ya kan kadang-kadang saya kalau di Facebook ada yang ini apa, saya suka kasih tahu jangan bicara yang arahnya gini, fokus aja sama soal kebijakan. Karena kan kadang-kadang tensinya kuat kan. Terus kadang-kadang bahasanya juga tolong yang ini di-delete nanti masalah gitu. Jadi demokrasi tumbuh, partisipasi masyarakat ada. Terus negara ini nggak dikelola lu lagi, dia kan. Terus kalau menyangkut yang langsung perut rakyat, kantong masyarakat kayak sembako, PCR, hati-hati, jangan main-main, jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Ini menyakitkan sekali kalau ada dan doa masyarakat itu itu langsung kantongnya dia loh PCR loh. Dia dapat misalnya dari prakerja insentif 600.000 misalnya kan, dia bayar PCR habis 500.000 kurang. Jangan main-main kalau sama kantong, sama perut masyarakat, sembako. Dan itu hentikan deh tuh yang degradasi. Saya tahu tuh tujuan narasi-narasi yang sekarang lagi ramai adalah degradasi terhadap hal-hal yang penting kita bicarakan. Jadi ada kecenderungan jadi didegradasikan, dideviasikan, ya kan? Agustinus, ya kan? Terlalu serius. Bukan, Agustinus sakit hati, iri hati, kemudian hidup lu pahit banget, bro, ya kan? Kok dendam apa sih sama Jokowi gitu kan? Atau dendam apa sih? Kok sakit hatinya dipelihara terus gitu? Karena begini, ini mungkin cerita agak out of topic ya, tapi saya ini kan Solo. Saya orang Solo. Loh, luar biasa. Saya orang Solo. Wah, ini pasti nih karena ada konflik perbatasan nih kayaknya. Jokowi itu rumahnya istrinya itu kan dekat dengan rumah kakak saya. Nah, Jokowi itu dulu tahu kita ininya suka diceritain kalau ngapel atau apa gitu. Tapi akhirnya kita nggak lagi bicara soal lu kok dari Solo kenapa nggak dukung ini? Dukung itu apa maksudnya gitu? Nggak bicara tentang kekerabatan, ya kan? Kerabatan kan saya malah dibilang. Atau saya mau frankly speaking, lu Katolik Solo kok bela kadrun? Iya kan gitu orang ngomongnya. Gitu. Malah saya disebutnya ini nyinyir kator pengkhianat bangsa katanya. Terus peliharaan Anies Baswedan, macam-macam lah. Kenapa kita masih bicarakan itu? Tak bilang. Ini teman-teman minimal ada ya 32 ribuan lah saya follower. Ini kita sedang bicara di rel yang tepat loh. Jangan karena hal-hal kecil Anda celah. Ini kita lagi ngomongin tentang hidup bersama. Itu yang saya masalah. Pengen Indonesia ini menjadi surga bersama. Ya kan? Kita ngomongin kebijakan publik loh. Jangan Anda ini kadrun, ini cebong, aduh tak bilang itu aja saya nggak ngerti kan harusnya saya politik identitas atau apapun namanya itu mungkin perlu kita kikis pelan-pelan, tapi kita ngomongin hal-hal yang kritik langsung tertuju. Makanya tadi pertanyaannya, kok Agustinus berani banget lah? Beranilah. Saya bilang, saya harus nyatakan yang benar. Kan itu kan semua keyakinan kan pasti mendorong umatnya untuk lo harus jujur berkata, lo harus berkata yang benar. Jadi kita tidak menghilangkan identitas masing-masing. Tapi kita ada yang namanya the common language. Nah, common language-nya tadi good governance, clean government, etika publik, hidup bersama yang baik, cita-cita untuk menjadi negara bangsa yang makmur, sejahtera dan lain sebagainya. Itu indah. Ya kan? Itu indah dan kita indah kalau dilaksanakan indah. Dan kalau ada perubahan itu substantif gitu. Iya. Termasuk nanti pemilu juga. Jadi pemilunya jujur, adil, tidak money politics, presidensial threshold hilang, ya kan? Tidak jual beli perahu, tidak ada oligarki yang membiayai dan mencukungi pemilu dan lain sebagainya yang akhirnya menagih ketika seseorang berkuasa. Kan itu yang ingin kita. Kalau soal jabatan ambil dah. Yang penting amanah kan begitu kira-kira. Kalau sekarang orang ngomong idealis banget sih ngomong begitu, itu kan nggak mungkin terjadi. Iya, itu pendapatmu, tapi perlu terus kita bicarakan. That's okay. Jadi kalau kita bicara hidup ini 0 tidak idealis, sangat tidak idealis, 100% idealis, maka kita harus menuju ke sana terus.
bukan kita regresif begini. Mungkin kita tidak akan menyentuh sampai kiamat 100%. Kan tidak mungkin sebuah negara 100% tanpa korupsi. Tapi ada negara yang korupsinya dikit banget. Sementara kita banyak banget gitu kan. Kita menuju ke sana tuh penting proses kita sama kemauan kita untuk berubah gitu. Tapi tetap harus ada teladan. Karena kita sobat era sekalian, kalau tidak ada leading by example, memimpin dengan contoh, itu masyarakat kita ini kan masyarakat konkret. Jadi nggak bisa dia cuma diomongin doang, tapi juga dicontohin. Jadi kalau ada leading by example, maka insya Allah negara ini tidak akan mengkerdil-kerdilkan diri. Apalagi itu pernyataan dari pemimpin sendiri yang mengatakan, wah kita masih mental enlander. Enggak. Tapi mental untuk tidak mau memperbaiki yang korup, yang nepotis, yang kolusi, itu ada memang. Gitu. Ya sobat, silakan closing statement ke sobat era sekalian. Mau berapa menit silakan. Saya singkat aja kepada sobat RH semua bahwa ini kan perbincangan sudah cukup panjang ngalor ngidul, tapi kembali lagi intinya tadi soal good governance. Terus jangan pernah kita permisif terhadap KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme itu mulai ditumbuhkan. Terus tadi secara spesifik saya bilang soal nepotisme. Jadi apa yang kita perlu perjuangkan itu adalah bukan semata itu sosok gitu loh. Saya dukung siapa, ini dukung siapa, saya pengen jabatan. Enggak. Saya ini ingin sekali semoga dianggap yang kita perjuangkan bersama-sama ini adalah tentang nilai, ide, value, tentang prinsip, tentang hal-hal yang prinsip, dan semoga kita tidak terseret ke dalam arus yang mencoba melakukan degradasi terhadap hal-hal yang prinsip ini. Ini penting, ini anak cucu kita. Anak cucu kita harus kita perjuangkan masa depannya dari sekarang mengarah ke hal yang baik gitu. Ya saudara sekalian, itu tadi ya sudah terjawab ya. Motif Agustinus Edi Kristianto ungkap bisnis PCR yang melibatkan dua pejabat yang ngeri-ngeri sedang. Ya kan? Dan ini bukan tidak ada resikonya. Tetapi kalau kita ingin menjadi warga negara yang baik itu tidak hanya menjabat. Kan banyak orang mengatakan warga negara yang baik itu adalah warga negara yang punya jabatan. Kan biasanya, emang lo apa kerjaanmu kan? Karyamu apa? Jadi tidak begitu saja saudara sekalian, tapi warga negara yang mau berbicara apa adanya terhadap penyimpangan-penyimpangan, potensi penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Dan kita bersuara. Dan itu adalah hak kita, kewajiban kita sebagai warga negara agar negara itu memenuhi janjinya untuk mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat. Karena kita ingin negara ini menciptakan surga bagi semua warga negara. Ya, enak sekali kan? Gara-gara kapitalisme, keserakahan, lingkungan jadi rusak di mana-mana. Ya, itu saja. Terima kasih, Bro Agus ya. Saudara sekalian, yang penting tetap di channel ini. Live ya.